Tuan salah satu daripada ulun yang juga menganggap kalau Buya itu sudah melenceng. Yang bahwa Tuan mengaku diri namanya. Jadi Tuan ini membenci Buya, tapi sekarang Buya sudah menjadi guru. Tetapi perkara yang memang hana Tuan tujuh dan nyoba, hana Tuan tujuh jelas bah. Karena Tuan baca setiap kitab-kitab tauhid masalah hakikat itu, jadi pengarangnya senantiasa mengingatkan ini tidak boleh diajarkan oleh orang kepada orang. Dan inilah yang diangkat oleh ulama-ulama. Dan memang benar, Tuan Faizal termasuk dalam kitab yang diajarkan oleh Abu Yahya Qadul Imam, di situ ada larangan. Di dalam kitab Tadbirul Khuluq, di situ ada larangan. Di dalam kitab Nurun Nafis, di situ ada larangan. Kenapa Abu Yahya mengangkat ini di kalangan orang awam? Saya sudah yakin bahwa apa yang diangkat oleh Abu Yahya ini benar, tapi kenapa beliau mengangkat di depan orang awam yang padahal itu ada keterangan kitab yang melarang? Padahal Abu Yahya telah memberikan penjelasan bahwa ini boleh, kata Abu Yahya, boleh kita sampaikan kepada orang awam karena ilmu ini yang mengambil manfaat menurut kadarnya masing-masing. Ulun Tuan juga tidak yakin dengan alasan Abu Yahya. Abu Yahya itu mengagak-agak yang anak-anak kita. Jino nyata sudah bahwa apa yang disampaikan oleh Abu Yahya pada ulun Tuan rupanya memang ada di kita. Termasuk anak kita ulun Tuan ini yang senantiasa diajarkan oleh Abu Yahya, Iqadul Imam. Ternyata bahwa di sini memang para sufi berpendapat boleh diajarkan pada orang awam. Dan watilul galon keterangan yang dalam kitabnya dapat ulun Tuan simpul pada hari ini bukan boleh, tetapi wajib. Fardhu ain ini disampaikan di kalangan awam. Jadi kekun di Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, idza daqal waktu, apabila waktu sudah sempit, maka untuk memisah-misahkan umat kelas demi kelas tidak mungkin. Ya untuk bilah nabianyo kelompok awak bersyariat, nyo tabor kelompok awak bertarikat, nyo tabor kelompok awak berhakikat. Jadi untuk tak pilah-pilah mana tidak semua. Maka dibolehkan untuk menyampaikan keseluruhannya, ketiga-tiganya. Di situ ada penyampaian syariat, di situ ada penyampaian tarikat, di situ ada penyampaian hakikat. Nah, lalu diserang oleh para termasuk ulun Tuan Ile yang membaca dalil dilarang. Karena jangan-jangan nanti orang awam akan memakan bukan makanannya. Dan ini berbahaya. Dia syariatnya belum ada, tarikatnya belum kuat, langsung naik dia ingin terbang ke maghribah. Ini bahaya jika Abu Yahya mengangkat ini. Maka Imam Al-Junaidi berkata, wa kullu wahidin ya'khudhu nasibah. Masing-masing itu mengambil tumpunya, mengambil haknya. Di masing-masing tumpu doang. Jadi dari keterangan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi jelas bahwa harus Abu Yahya bolehkan mengangkat kajian ini di hadapan orang awam dan tidak berbahaya bagi orang awam. Nah, kemudian dikuatkan dengan bukti. Nyoduk katrek Abu Yahya mengangkat hakikat ke tidur orang awam yang awal di semayang dino dek dibutnya hana
Tidak ada. Malah yang terjadi sebaliknya. Turun Tuhan yang ini Tuhan lah. Masjid hana itu pak tak pernah kaya. Lalai tak tentu mobil lu itu. Tapi sekarang dia hana malele buat masalah. Hana malele depan padahal. Ini bukti tidak apa-apa. Boleh kajian ini diangkat bagi orang awam, tetapi tetap yang mengambilnya ialah menurut masing-masing. Yang kedua, jika wajib minum. Bahkan wajib itu karena persoalan hakikat itu fardu ain dan ilmu ini hampir mati. Jika tidak ada seorang ulama yang gigih, yang benar-benar kuat berpegang dengan agama Allah ini untuk mengangkat kembali kajian ini, maka ilmu ini akan mati. Baru saja kita mendengar bersama makalah kuliah berkenaan dengan hakikat. Jadi dulu akan juga sampai sekarang para masyarakat jika telah mendengar hakikat yang kayu, seolah-olah hakikat itu bagaikan harimau yang akan mencakar bahaya. Itulah keadaannya. Sehingga berbuat sebagai perkenalan anak berbuat jika punya mestinya yang merupakan amalan berbuat. Tidak ada baiknya berbuat memperkenalkan diri berbuat asal kelahiran dari Tuhan. Pasti raja inang ganggu berbuat. Jadi
yang kawate berbuat di kampung di Surabaya. Jika saya pikir secara akal, tidak mungkin saya akan bisa berjumpa dengan Abuya, apalagi berguru kepada Abuya, karena dia itu orang yang saya benci. Tetapi namanya kudrah Allah, ketentuan Allah, sekalipun orang yang tak benci, tapi boleh saja kadang Allah mempertemukan kita dengan lagi Nabi Musa kawin mentiruan bawah 3 galon awak dipegangnya lagi nyom pinong mana pilko ya nggak. Tapi Allah Ta'ala menciptakan sebab-sebab sehingga orang inong yang mungkin menannya dia inong. Demikianlah berlaku atau ketentuan-ketentuan. Jadi ketentuan nilai membenci Abuya, tapi sekarang Abuya sudah menjadi guru. Jadi perjalanannya Ibu Bapak ini sangat perlu menurut saya, karena kita saling berbagi. Perjalanannya setelah ulun Tuhan berkeluarga dalam ini, trip perjalanan ini hingga 68 tahun, hingga salah kira daripada pengurus MPDD tadi mengajak ulun Tuhan untuk mengajar di posko Blampidi. Padahal ulun Tuhan bersama Abuya, bahkan juga masih membenci Abuya. Sekalipun ulun Tuhan sudah mengajar di posko MPD. Nah, seterusnya perjalanannya para pengurus bermusyawarah agar setiap pengkajian itu harus ada baca makalah. Sehingga karena namanya suatu kesepakatan dan karena ulun Tuhan mengajar di posko, jadi dibacakan. Setiap dibacakan dipersilakan untuk memberikan sedikit syarahan, sehingga ulun Tuhan mengkopi makalah-makalah Abuya, membaca-baca. Tapi masih saja dalam keraguan. Sehingga ulun Tuhan dipanggil oleh Abuya. Dipanggil oleh Abuya bukannya 4 kampung, 4 sehingga Abuya riuh ulun Tuhan untuk bersama guru-guru yang ada di Darul Ihsan. Juga ulun Tuhan bahwanya belum sepenuhnya dengan Abuya, tapi lagi melihat-lihat, lagi berperiksa-periksa tentang cacat inam pun tak menang kebakaran dan orang kita karena dia orang untuk. Jadi kepuno-kepuno di Abuya bersama guru-guru, sehingga baru ulun Tuhan meyakini bahwa ini benar. Kon lagi ulun Tuhan fikir wajib, hanya ulun Tuhan fikir wajib karena hana ulun Tuhan mengumpulan tumun Abuya, hana ulun Tuhan mbak Abuya rangko, ulun dungo-dungo menan-menan mentong, sehingga ulun fikir ini bersalahan, ini berlawanan dengan akidah. Tapi setelah ulun Tuhan maka ternyata bahwa benar bahwa apa yang diangkat oleh Abuya ini ialah untuk mengokohkan kuatkan. Jelas di pada kitab-kitabnya juga dapat kita rasakan dengan pengamalan sendiri. Sehingga pada waktunya Tuhan sudah yakin terhadap ilmu yang diangkat oleh Abuya. Karena sudah jelas kitab-kitabnya sudah jelas. Sehingga Tuhan sudah mulai terus belajar sama. Nah, tetapi perkara yang memang hana Tuhan tujuh dan nyembah, hana Tuhan tujuh jelas bah.
Karena ulun tuan baca setiap kitab-kitab tauhid masalah hakikat itu, jadi pengarangnya senantiasa mengingatkan ini tidak boleh diajarkan oleh orang kepada orang. Dan inilah yang diangkat oleh ulama-ulama. Dan memang benar, nanti ulun tuan Faiza masuk dalam kitab yang diajarkan oleh Abu Yahya Qadul Himam, di situ ada larangan. Di dalam kitab Tabirul Khuluq, di situ ada larangan. Di dalam kitab Nurun Nafis, di situ ada larangan. Kenapa Abu yang mengangkat ini di kalangan orang awam? Saya sudah yakin bahwa apa yang diangkat oleh Abu ini benar, tapi kenapa beliau mengangkat di depan orang awam yang padahal itu ada keterangan kitab yang melarang? Tapi hanya luar dia, karena kami sudah mengambil dulu, saya takut kurang berbagi macam timbangan tuan sudah kumpang ada dan sebagainya dan sebagainya. Nah, padahal Abu telah memberikan penjelasan bahwa ini boleh, kata Abu boleh kita sampaikan kepada orang awam karena ilmu ini yang mengambil manfaat menurut kadarnya masing-masing. Ulun tuan juga tidak yakin dengan alasan Abu itu mengagak-agak yang anak-anak kita. Sehingga Jino nyata sudah bahwa apa yang disampaikan oleh Abu pada ulun tuan rupanya memang ada di kita. Termasuk makna kitab ulun tuan yang senantiasa diajarkan oleh Abu Iqadul Imam. Ternyata bahwa di sini memang para sufi berpendapat boleh diajarkan pada orang. Dan watilul galon keterangan yang dalam kitabnya dapat ulun tuan simpul pada hari ini bukan boleh, tetapi wajib. Fardhu ain ini disampaikan di kalangan orang. Balik kan? Hakka. Karena gekeun di Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Nyo dinur wate hidayah ini sering tak berdengar-dengar Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, dan di seluruh daerah di Aceh tidak ada bermasalah dengan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Semua mengakui Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi. Jadi kekun di Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, idza daqal waktu, apabila waktu sudah sempit, maka untuk memisah-misahkan umat kelas demi kelas tidak mungkin. Yang untuk bilah Nabi kelompok awak berseriah, nyo tabor kelompok awak bertarikat, nyo tabor kelompok awak berhakikat. Jadi untuk tak pilah-pilah mana tidak semua. Maka dibolehkan untuk menyampaikan keseluruhannya, ketiga-tiganya. Di situ ada penyampaian syariat, di situ ada penyampaian tarikat, di situ ada penyampaian hakikat. Nah, lalu diserang oleh para termasuk ulun tuan nilai yang membaca dalil dilarang, karena jangan-jangan nanti orang awam akan memakan bukan makanannya, dan ini berbahaya. Dia syariatnya belum ada, tarikatnya belum kuat, langsung naik dia ingin terbang ke makrifat. Ini bahaya jika Abu mengangkat ini. Maka Imam Al-Junaidi berkata, wa kullu wahidin ya'khudhu nasibah. Masing-masing itu mengambil tumpunya, mengambil haknya. Di mati-mati cok tumpu lo. Maju jom tiga tu wate kata. Dayo na yang kagayo itu na yang diamina. Dapat hati tu jo nyok benang di. Nyok ganeng di. Nyok yang kayu itu. Mana apa Jadi hanam ke meja menang. Tiba tu.
ico yang dia yang nang manok kita ico tadi, yang kaya ico kita pilih pun. Jadi masing-masing kata Imam Al-Ghazali syubhat tetap akan terjaga hakikat ini. Jadi dari keterangan Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi jelas bahwa harus Abuya bolehkan mengangkat kajian ini di hadapan orang awam dan tidak berbahaya bagi orang awam. Nah, kemudian dikuatkan dengan bukti. Nyoduk katret Abuya mengangkat hakikat ke tido orang awam yang awal di semayang dino dek dibutnya hanale semayang. Tidak ada. Malah yang terjadi sebaliknya. Turun Tuhan yang ide Tuhan lah. Masjid hana itu pak tak pernah kaya. Nak le dak tentu bel itu. Tapi sekarang dia hana malele bubut masalah. Hana malele depan padahal. Ini bukti. Bukti tidak apa-apa. Boleh kajian ini diangkat bagi orang awam, tetapi tetap yang mengambilnya ialah menurut masing-masing. Kalau yang kita nyolong tuan, dua malam. Ya, bantu mau mendengar. Tapi yang mengambil masing-masing. Jadi tidaklah abang. Yang kedua, jika wajib ini. Pakon wajib teguh karena persoalan hakikat itu fardu dan ilmu ini hampir mati. Jika tidak ada seorang ulama yang gigih, yang benar-benar kuat berpegang dengan agama Allah ini untuk mengangkat kembali kajian ini, maka ilmu ini akan mati. Sementara ilmu ini ialah termasuk daripada ilmu fardu. Ada di dalam kitab, ada di dalam kitab Fathul Himam, ada di dalam kitab Tanwirul Ulum dan kitab-kitab yang lain bahwa belajar ilmu ini ialah fardu. Jadi kau sunat, belum sunat ni. Uji hukumnya belajar ini fardu. So yang kena Abuya bukan Abuya. Abuya bukan mustahil. Tapi memang ada di kitab nukilan daripada Al-Junaidi Al-Baghdadi, daripada Imam Al-Ghazali dan para imam-imam yang lain. Bahkan benar. Karena hana tiro hamba Allah yang punya jaminan hatinya bersih. Bandung hati kita yang penyakit. Kecuali para nabi-nabi. Ini yang telah mendapat jaminan Allah itu maksud. Tetapi selain daripada mereka, tidak sunyi daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Maka apa hukumnya membersihkan penyakit yang ada dalam batin? Wajib. Itu jelas perintah Allah. Jelas perintah Rasulullah agar kita diperintahkan untuk membersihkan akan batin. Maka ini ialah perintah Allah dan Rasul. Lalu kata ulama sufi, seseorang tidak akan hilang penyakit-penyakit yang ada di dalam batinnya kecuali dengan belajar dan mengamalkan baru bisa. Artinya kita simpulkan bahwa belajar tasawuf, tauhid tasawuf itu ialah fardu. Karena dia merupakan rukun agama. Dan maka dari keterangan-keterangannya, tuan, alhamdulillah tetap oleh Allah. Nilai dari bantuan kalah dia tetap dengan kembali di Allah. Kalau tuan akui, kalau tuan benarkan, kalau tuan yakini, karena kalau tuan berdoanya, lu tuan mengganjai dong, tuannya hancur bagi wawa, tuan bagi wawa. Allah membuka lagi, berarti jelas ini boleh diangkat bagi orang awam. Karena jika kita memilah-milah, ini tidak memungkinkan ilmu ini terangkat kembali. Bahkan ini wajib bagi seorang ulama yang telah memiliki ilmu ini untuk menyampaikan kepada masyarakat agar hidup kembali ilmu ini. Karena ini merupakan rukun agama. Nah, sebagaimana tersebut pada satu hadis bahwa pada suatu ketika Jibril turun menanyakan kepada Rasulullah tentang agama itu.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, agama itu ialah terdiri dari iman, Islam dan ihsan. Jadi ketiga-tiganya ini rukun agama. Jadi berkumpul ketiga-tiga ini disebutlah ad-dinul Islam, agama. Lalu Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad, apa itu arti iman? Maka Nabi menjawab, iman ialah an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bi liqaihi wa rusulihi wa tu'minu bil ba'ts. Iman itu bahwa kamu mengimani dengan Allah, malaikat, kitab, dan hari kiamat, Rasul. Secara tertib beda disebut di dalam hadis ini, karena ada riwayat-riwayat yang lain. Jadi ini menunjuki kepada makna iman. Jadi seseorang meyakini akan keberadaan Allah, keberadaan Rasul, hari bangkit, qada, ini disebut dengan iman. Lalu Jibril bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, apa arti Islam? Maka Nabi menjawab, al-Islam an ta'budallah. Islam itu bahwa kamu menyembah Allah, wala tusyrik bihi syai'an, dan kamu tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Wa tuqimus shalah, dan kamu mendirikan sembahyang, wa tu'atiz zakat, dan kamu menunaikan zakat yang difardukan, dan kamu wa tasumur Ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Maka dari dua buah rukunnya, dari rukun pertama iman, maka di situ muncullah ilmu yang namanya ilmu tauhid akidah untuk mensahkan ini. Nah, juga dikatakan tauhid akidah itu dengan tauhid kalam. Juga dikatakan tauhid akidah itu dengan tauhid awam, juga sama. Jadi tauhid akidah, tauhid kalam, tauhid awam ini sama pengertian. Nah, ini ialah untuk mengangkat penjelasan-penjelasan berkenaan dengan rukun agama yang pertama, yaitu iman. Nah, dari rukun yang kedua, yaitu bahwa kamu menyembah Allah, kamu mendirikan salat, kamu menunaikan zakat yang difardukan, kamu puasa bulan Ramadan. Maka dari itu muncullah ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Jadi diajarkan bagaimana salat yang benar, syarat rukun, sah batal, bagaimana puasa yang benar, bagaimana haji yang benar. Jadi muncullah ilmu fikih. Nah, kemudian Jibril juga bertanya kepada Nabi Muhammad, apa itu ihsan? Maka Nabi menjawab, ihsan ialah an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu. Ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Sekalipun Allah tidak melihatmu, tapi senantiasa kamu menyaksikan bahwa Allah itu melihat. Ini arti ihsan yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril. Nah, lalu Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Saddaqta, jawaban Anda benar." Jadi para sahabat heran. Masa iman yang Nabi waktu Nabi jawab, itu betul. Berarti urang temannya kalau dia awal tahu. Karena para sahabat Nabi tidak mengenal bahwa ini Jibril. Karena dia hadir di dalam bentuk seorang pemuda. Nah, maka Jibril menjawab kepada para sahabat-sahabat, ialah yang bangkrut pantiannya itu ialah Jibril. Hada Jibril, ini Jibril yu'allimun nas dinahu. Jibril datang diperintahkan oleh Allah untuk mengajarkan kepada manusia apa itu agama. Nah, maka disimpulkan iman, Islam dan ihsan. Lalu dari rukun yang ketiga ini ihsan, maka muncullah ilmu tauhid tasawuf. Jadi kenapa bermasalah pada rukun yang ketiga?
ketiga-tiganya rukun agama. Ketiga-tiganya fardu ain. Ini yang hampir ketinggalan. Pada rukun agama yang ketiga ini kata Abuya sudah jarang dibicarakan. Dan ini jelas kajarin dan awal. Dino kamu lainnya, uang yang mempelajari ihsan. Jadi bagaimana seseorang menyembah Allah seolah-olah melihat Allah? Ini perkara. Ini merupakan perkara yang. Jadi dari sinilah muncul itu otoritas kita disebut dengan hakikat. Jadi itulah yang dimaksud dengan hakikat. Dan ketika kita membicarakan hakikat, dia tantang katanya kau datang kata subhanallah. Jadi yang agama yang diperlukan bagi kita untuk mulai. Nah, Abdullah ibu terhadap kajian Tuhan tasawuf ada kira-kira ibu ibu kedina atau lagu-lagu untuk dipersilakan untuk bertanya. Ada keseluruhan jadi kitabnya sudah jelas, keterangan imamnya sudah jelas, nasnya sudah jelas, dalilnya juga sudah jelas. Jadi Islam yang sudah jelas, ditanya begini, kenapa juga supaya anak ditanya perjalanan ditanya menempuh jalan Allah Nabi Allah. Seperti yang anak Panyong dulu. Oh nyong tu, kaje. Ini nyong dulu muncul ini. Tuan menganjai sini nama. Ya, benar. Hakikat itu benar. Ilmu hakikat. Silakan itu kajian ihsan. Tapi saya mau nanya Ustaz. Abuya itu berguru di mana ilmu hakikat ini? Tadi tuan menganjai oleh nanti nanya. Abuya berguru di mana ilmu hakikat ini? Inan yang mengajar sehingga dimunculkan berbagai persoalan. Menganggap nanti tidak berguru. Jadi Abuya itu jelas siapa maksudnya. Dan juga dia telah mengambil tarikat kepada ayah. Kemudian perlu tuan ingatkan bahwa ada perkara yang kita dapatkan dengan belajar kita. Jadi sesuatu yang kita dapat dengan belajar, ilmu yang kita peroleh dengan belajar, itu namanya syariat. Karena sebagaimana nakalah yang kita bacakan, kita harus memahami syariat. Apa itu syariat? Syariat itu ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum syarak. Baik itu merupakan ilmu ketauhidan, ilmu tauhid, ataupun fikih, ataupun tasawuf. Jadi ilmu itu disebut dengan syariat. Jadi itu diperoleh dengan mengajar, dengan belajar, dengan banyak membaca, belajar kepada seorang guru. Nah, kemudian tarikat itu persoalan hati. Jadi diperolehkannya dengan mengamalkannya dengan sungguh-sungguh. Karena makna tarikat dijelaskan oleh Abuya, yang ini jelas ada dalam kitab Tauhid Usul. Jadi setelah kita imani Allah, kita imani Rasul, ya, tahu tata cara bagaimana melaksanakannya dengan bagus, lalu kita bersungguh-sungguh dalam melakukannya. Ini persoalan hati. Untuk memperoleh rasa itu nggak bisa dibaca. Ditanya tatugi mangat lengkap, buat baca buku, buat apa tu? Buat apa tu? Mati-mati tu harus baca buku le, kalah apa tu? Baik empat dulu. Tapi dia ilmu. Yang kenyang ilmu. Tetapi untuk mendapatkannya, ini bukan dengan di buku. Tetapi dengan tajuk ilahnya, apa tu? Oh, menurut mata ilah. Jadi itu tidak didapat dengan baca, tidak didapat dengan belajar di kitab, tetapi itu diperoleh dengan bersungguh-sungguh mengamalkan akan ilmu. So yang punya Rasul, karena kata Rasul, barang siapa yang mengamalkan dengan ilmunya, maka Allah akan mewarasakan kepadanya
menyampaikan seseorang pada hakikat hingga dia tipis. Ya, ya begini dia dengan berkenaan dengan guru. Apa lagi? Ada lagi Ustaz. Yang turun gimana? Permasalahannya banyak sekali yang tak setuju. Banyak sekali yang tak setuju. Jadi perkara banyak sekali yang tak setuju, perkara yang sudah jelas kitabnya, perkara yang sudah jelas ulamanya, perkara yang sudah jelas dalilnya, kenapa harus dipersoalkan orangnya? Apa kita tidak punya iman? Iman itu sekalipun kita tinggal satu yang namanya iman tetap iman. Itu keyakinan. Di Bambang Kampungnya Mutidro Hana Kumayang Le. Aku tunjuknya tinggal di Roke. Adik, aku hai Le. Nama tidak. Sekalipun kita tinggal di rumah lain ke habis di belum, yang namanya iman, yang namanya keyakinan kita tidak melihat pada jumlah banyaknya, pada yang melawannya. Ada kunci kita nyoba YouTube kita nyoba dari Islam hakim betul. Tidak. Karena itu cara agama. Maka begini juga dengan kajian ini. Jangan diangkat kenapa bulan, kenapa sulit. Kita tidak punya fasilitas untuk mewariskan itu karena kita bukan ahlinya. Yang jelas apa yang diangkat kajian yang telah diangkat oleh Buya ini sudah hendaknya para saudara-saudara orang tua siapa saja mengikuti Buya. Jadi kita jangan malu-malu nunggu tinggal kita lama sampai. Jadi tidak karena permasalahan yang berkaitan dengan hukum tasawuf tadi bagaimana kepada ilmu yang masih belum menerimanya. Jadi diikuti pendidikan. Jadi nyonya permasalahan yang berkaitan dengan kematian dulu. Jadi silakan bertanya kepada orang-orang yang telah dipercayakan oleh Buya lagi berdoa itu. Ibaratkan caranya tiap berdoa. Telepon di kanan bang yang berdoa sejak berdoa cuma malam cuma lebih mainan berdoa itu kata boleh jika ini persoalan tiap berdoa. Tidak tidak pegangan undangan yang kawin di mana boleh. Tapi punya persoalannya yang banyak dengannya mata kajian yang Buyanya boleh doa banyak dengannya kapan saja. Tuhan insyaallah siap. Bahkan sejak orang tua telepon sejak Allah itu. Dia sih. Karena hanya orang tua ingat yang perintah doang, tapi yang bertingan secara guru perintah guru, tetapi hakikatnya itu ialah perintah Allah dan jadi hanya orang tua tidak Allah. Karena Nabi bagi angkatnya sudah tertuni bahwa deboknya dakwah kita itu termasuk salah tidur daripada sahabat Nabi bahwa dengan bin Haris. Jadi waktu Nabi Muhammad dakwah Taif untuk mentauhidkan penduduk Taif. Nabi ditolak mentah-mentah oleh penduduk Taif. Bahkan dipakat para anak muda-muda, para preman-preman, para budak-budak untuk lem Nabi. Nabi dilempar dengan batuan-batuan oleh penduduk Taif. Hingga Nabi belum merasakan. Sehingga turun Jibril alaihissalam serta malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, jika ingin tak kata wahai Muhammad, maka gunung yang akan kamu angkat kamu bunuh di hati oleh penduduk Taif yang telah menzalimi Anda oleh Muhammad. Menyolahkan orang kabar itu dekat, wah tak akan hendak juga. Tapi apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya aku diutus oleh Allah bukan untuk memberi kutukan, tapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi rahmat bagi seluruh. Maka Nabi Muhammad tidak mengizinkan malaikat Jibril untuk mengangkat gunung. Karena kasih sayangnya kepada penduduk Taif, sekalipun penduduk Taif telah melempar Nabi dengan batu-batuan hingga kakinya berluka. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
ini menjadi suri teladan kita bersama di dalam membangun hukum dan di dalam menjalankan agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ada kita yang ingin menanyakan ide model-model dan model-model dan semuanya untuk jalankan agama Allah. Karena kita model-model punya model jadi jangan